Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bab 8, yaitu penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Sebelum lanjut dalam pemaparan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Artika Nadia Rahmadani dengan NPM akhir 417, dan untuk rekan saya yaitu Sylvia Salsabila dengan NPM akhir 292, Rahma Khoirunissyah Rizkyane dengan NPM akhir 381, Hera Aprilia Dian Pramesti dengan NPM akhir 400, dan Jessica Putri Salsabila dengan NPM akhir 414. Baik, materi pertama masalah inventaris. Nah, pertama ada klasifikasi. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Ada dua perusahaan. Perusahaan dagang biasanya memiliki barang dagangnya dalam bentuk yang siap dijual. Perusahaan ini melaporkan biaya yang dibebankan pada barang yang belum terjual. Unit yang tersisa sebagai perusahaan barang dagangan. Hanya satu akun persediaan yang muncul dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua ada perusahaan manufaktur yang memproduksi barang untuk dijual ke perusahaan dagang. Memiliki 3 akun, inventaris bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, selanjutnya perusahaan melaporkan biaya yang dibebankan pada barang dan bahan yang tersedia tetapi belum diproduksi sebagai persediaan bahan baku. Yang kedua, pada setiap titik dalam proses produksi berkelanjutan, beberapa unit hanya diproses sebagian saja. Biaya bahan baku untuk unit yang belum selesai ini ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan secara khusus untuk bahan ini, dan bagian yang dapat dinilai dari biaya overhead produksi, yang merupakan persediaan pekerjaan dalam proses. Yang ketiga, ada perusahaan melaporkan biaya yang diidentifikasi dengan unit yang telah selesai tetapi belum terjual pada akhir periode fiskal sebagai persediaan barang jadi. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada akhir setiap periode akuntansi. Aliran biaya untuk suatu perusahaan sebagai persediaan awal ditambah harga pokok pembelian adalah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, barang tersebut dimasukkan ke harga pokok penjualan. Barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Dengan ilustrasi 8.3, perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem untuk memelihara catatan inventaris yang akurat. Untuk biaya-biaya ini adalah sistem perpetual atau sistem periodik. Sistem persediaan perpetual terus melacak perubahan dalam akun persediaan. Dengan artinya, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan atau penerbitan barang secara langsung dalam akun persediaan saat terjadi. Fitur akuntansi dari sistem persediaan perpetual adalah sebagai yang pertama, pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi didebet ke persediaan dan bukan ke pembelian. Yang kedua, biaya akut didebet ke persediaan bukan pembelian. Tetur pembelian dan tunjangan dan diskon pembelian diteditkan dari persediaan dan bukan ke akun terpisah. Yang ketiga, harga pokok penjualan dicatat pada setiap penjualan dengan mendebet harga pokok penjualan teman kredit persediaan. Dan yang terakhir, buku besar pembantu yang berisi catatan inventaris secara individual yang disimpan sebagai tindakan pengendalian. Catatan pembantu ini menunjukkan jumlah dan biaya jenis inventaris yang tersedia, sehingga sistem persediaan perpetual menyediakan
catatan saldo yang berkelanjutan baik dalam akun persediaan dan harga pokok penjualan. Persediaan sistem inventaris periodik yaitu yang pertama, perusahaan menentukan jumlah inventaris yang tersedia hanya secara periodik sesuai dengan namanya. Yang kedua, perusahaan mencatat semua perolehan inventaris selama periode akuntansi dengan mendapat akun pembelian. Yang ketiga, perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi dan biaya inventaris yang tersedia pada awal periode. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Untuk menghitung harga pokok penjualan, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok penjualan. Bahwa dalam sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan adalah jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai pengambilan persediaan fisik. Dengan perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventaris fisik setidaknya dilakukan dalam setahun sekali. Membandingkan sistem perpetua dan periodik. Untuk mengilustrasikan perbedaan antara sistem perpetual dan periodik, asumsikan bahwa Resme Company memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan, yaitu yang pertama, persediaan awal ada 100 unit pada harga $6, maka hasilnya $600. Dan yang kedua, pembelian ada 900 unit pada harga $6, maka hasilnya $5.400. Yang ketiga, penjualan ada 600 unit pada harga $12, maka hasilnya $7.200. Dan yang terakhir adalah persediaan akhir ada 400 unit pada harga $6, maka hasilnya $2.400. Resmen mencatat transaksi ini selama tahun berjalan, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi ini. Bila perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual dan terdapat perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan jumlah persediaan fisik, maka perusahaan memerlukan entry secara terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual. Sebagai ilustrasinya, asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar $4.000, akan tetapi jumlah fisik menunjukkan persediaan sebesar $3.800 sebenarnya tersedia. Dengan entry untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan adalah sebagai yang pertama, persediaan didebitkan lebih dari kurang sebesar 200. Dan yang kedua, yaitu inventaris diteditkan sebesar 200. Kelebihan dan kekurangan persediaan yang terus-menerus umumnya merupakan salah satu harga pokok penjualan. Persediaan tersebut disebabkan oleh penyusutan, kerusakan, pencurian, pencatatan yang salah, dan sejenisnya yang normal dan yang diharapkan. Oleh karena itu,
kelebihan dan kekurangan persediaan nyaman menyesuaikan harga pokok penjualan. Dalam prakteknya, perusahaan terkadang melaporkan kelebihan dan kekurangan persediaan di bagian pendapatan dan beban lain dalam laporan laba rugi. Dengan perlu yang dicatat bahwa perusahaan yang menggunakan sistem persediaan periodik tidak melaporkan akun persediaan secara berlebih dan kekurangan. Dengan alasannya, yaitu metode periodik tidak memiliki catatan akuntansi yang dapat digunakan untuk membandingkan jumlah fisik. Maka dengan hasilnya, perusahaan mengubur kelebihan dan kekurangan persediaan dalam harga pokok penjualan. Karena berbagai alasan, manajemen sangat tertarik pada perencanaan dan pengendalian persediaan, baik perusahaan memproduksi atau memperdagangkan barang. Perusahaan memerlukan sistem akuntansi yang secara akurat dengan catatan terkini. Perusahaan dapat kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak menyimpan produk dalam jenis, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Lebih jauh, perusahaan harus memantau tingkat persediaan dengan cermat untuk membatasi biaya pembiayaan penyimpanan persediaan dalam jumlah besar. Dengan demikian, semua perusahaan memerlukan verifikasi secara berkala atas catatan inventaris dengan jumlah, berat, atau pengukuran aktual dengan jumlah tersebut dibandingkan dengan catatan inventaris secara terperinci. Sehingga perusahaan mengoreksi catatan agar sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ada. Jika memungkinkan, perusahaan harus melakukan inventaris fisik mengetati akhir tahun fiskal mereka untuk melaporkan jumlah inventaris dengan benar dan cermat dalam laporan akuntansi dalam dalam laporan akuntansi tahunan mereka. Karena hal ini tidak selalu memungkinkan, inventaris fisik yang tidak dilakukan dalam 2 atau 3 bulan pada akhir tahun yang cukup memuaskan jika perusahaan memelihara catatan inventaris secara terperinci dengan tingkat akurasi yang wajar. Selanjutnya, menentukan harga pokok penjualan. Barang yang dijual selama periode akuntansi jarang sama persis sama dengan barang yang dibeli selama periode. Akibatnya persediaan bertambah atau berkurang selama periode. Harga pokok penjualan adalah selisih antara harga pokok penjualan selama periode dan harga pokok penjualan pada akhir periode. Dari masalah persediaan. Pada masalah persediaan ini terdapat pengakuan persediaan dan hutang dagang. Perusahaan bisa mengakui persediaan saat memperoleh kendali atas barang tersebut. Dan juga kendali ini berarti memiliki hak untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari barang tersebut serta mencegah pihak lain menggunakannya. Terdapat pembahasan lebih lanjut. Yang pertama ada barang dalam perjalanan atau goods in transit. Yang kedua barang konsinyasi atau consignment goods. Dan yang ketiga perjanjian penjualan khusus atau special sales agreements. Selanjutnya barang yang termasuk dalam persediaan. Terdapat 3 poin. Yang pertama ada barang yang dalam perjalanan, yang kedua barang konsinyasi, dan yang ketiga perjanjian penjualan khusus. Saya akan menjelaskan poin yang pertama.
barang dalam perjalanan. Ini merupakan pengendalian barang ditentukan berdasarkan kepemilikan hukum. Jika pengirim dengan FOB shipping point kepemilikan berpindah pembeli saat barang dikirim. Jika pengirim dengan FOB destination kepemilikan berpindah ke pemilik saat barang diterima. Poin yang kedua, barang konsinyasi. Merupakan barang yang dikirim melalui konsinyasi tetap menjadi milik pengirim. Lalu penerima barang hanya bertindak sebagai agen penjualan dan tidak mencatat barang tersebut ke dalam persediaannya. Poin yang ketiga, ada perjanjian penjualan khusus. Terkadang hak milik hukum atas barang harus berpindah tetapi kendali tetap di tangan penjual. Contohnya, terdapat situasi berupa perjanjian pembeli kembali, repurchase agreement. Penjual tetap memiliki kendali meskipun barang telah dijual secara teknis. Yang kedua, selanjutnya ada penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi atau high rate of return sales. Jika ada kemungkinan besar barang dikembalikan, maka hanya sebagian pendapatan yang diakui dan perusahaan harus mencatat estimasi pengembalian barang. Untuk materi selanjutnya yaitu asumsi arus biaya mana yang harus diadopsi. Jadi asumsi arus biaya yang diadopsi dalam perusahaan ini tuh tergantung berbagai faktor seperti tarif pajak, kebijakan perusahaan, dan tujuan bisnis. Untuk jenis asumsi arus biaya ini terdapat 3, yaitu yang pertama FIFO atau first in first out, dan yang kedua yaitu LIFO, last in dan first out, yang terakhir yaitu biaya rata-rata tertimbang. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi spesifik. Identifikasi spesifik ini itu mengharuskan untuk identifikasi setiap barang yang terjual dan setiap barang yang dalam inventaris. Identifikasi spesifik ini tuh mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Metode ini itu hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus yang memungkinkan pemisahan fisik dari berbagai pembelian yang dilakukan. Nah, kemudian ada biaya rata-rata, first in first out atau FIFO, dan metode penilaian persediaan analisis ringkasan. Yang pertama, biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata memberi harga pada item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Dalam menghitung biaya rata-rata per unit, memasukkan biaya awal persediaan jika ada, baik dalam jumlah total unit yang tersedia maupun dalam jumlah total biaya barang tersedia. Perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dengan persediaan perpetual catatan. Kemudian yang kedua ada first in first out atau FIFO, adalah metode manajemen persediaan yang menyatakan bahwa barang yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Dalam praktiknya, produk yang pertama kali dibeli atau diproduksi akan menjadi yang pertama kali dijual atau digunakan. Kemudian yang ketiga, metode penilaian persediaan analisis ringkasan adalah praktik akuntansi untuk menghitung nilai persediaan yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi. Metode ini penting untuk mendapatkan hasil yang valid karena harga item bisa berubah sepanjang tahun. Kesalahan dalam persediaan. Kesalahan pencatatan persediaan dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat. Berikut ada 2 jenis kesalahan utama, yaitu berupa kesalahan dalam persediaan akhir dan kesalahan dalam pembelian dan persediaan. Saya akan menjelaskan kesalahan dalam persediaan akhir terlebih dahulu. Ini terbagi menjadi 2 poin kembali. Yang pertama, jika persediaan akhir lebih dari seharusnya, kesalahannya bisa berupa modal kerja dan rasio lancar menurun, harga pokok penjualan atau HPP meningkat sehingga laba bersih lebih rendah. Selanjutnya, kesalahan ini akan dikompensasi di tahun berikutnya karena persediaan awal lebih rendah sehingga laba bersih meningkat.
Poin yang kedua, jika persediaan akhir lebih tinggi dari seharusnya, maka ciri-cirinya berupa model kerja dan rasio lancar meningkat, HPP lebih rendah sehingga laba bersih lebih tinggi. Yang terakhir, kesalahan ini juga akan dikompensasi di tahun berikutnya. Saya akan menjelaskan dampak kesalahan dari poin kedua berupa kesalahan dalam pembelian dan persediaan. Jika pembeli tidak dicatat dan barang dihitung dalam persediaan, maka persediaan dan hutang dagang lebih rendah dalam laporan posisi keuangan. Pembeli dapat persediaan akhir lebih rendah dalam laporan laba rugi. Dan terakhir, laba bersih tidak berubah karena kesalahan ini mengimbangi HPP. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.